Oke, sudah ada yang respon. Jadi kita akan membahas terkait keselamatan, keamanan, dan strategi pengelolaan di akun digital. Boleh di next slide ya. Nah, untuk urusan keselamatan dan keamanan, tim Meta ini berkomitmen dalam 3 prinsip utama, yaitu untuk menjaga keamanan akun, untuk melindungi informasi, dan juga untuk melindungi komunitas. Boleh next slide? Nah, dalam menjaga keamanan akun ini, itu tuh ada bagian-bagiannya yang udah ditentukan sama Meta. Lanjut aja tolong. Bisa di-green aja nggak? Tolong, mau diperbesar aja, Vel. Oke. Yang pertama itu adalah mengaktifkan autentifikasi 2 faktor. Mungkin mimin-mimin sekarang juga udah nggak mungkin, apa namanya, udah tidak asing lagi dengan autentifikasi 2 faktor ini, di mana kita juga harus naruh nomor kita, terus juga harus naruh email. Jadi kayak ini tuh untuk memperkuat perlindungan saat mengakses akun mimin-mimin semua dari komputer, ponsel, atau enggak tablet. Dan itu aku udah menyertakan barcode, bisa dibantu nanti di-scan aja kalau misalkan mimin mau tahu nih lebih lanjut terkait pengaktifan autentifikasi 2 faktor tadi. Lalu selanjutnya itu ada untuk mengunjungi pusat keamanan. Nah, dalam pusat keamanan ini jadi mimin-mimin bisa melakukan sebuah security check up terhadap akun yang sedang dipegang sama mimin-mimin. Untuk lihat apa aja sih yang perlu ditingkatkan dari akun-akun kita untuk memastikan keamanannya. Apakah udah semua aman atau belum? Dan disitulah mimin bisa lihat di pusat keamanan ini, di security check up. Bisa di next slide. Lalu yang ketiga atau selanjutnya itu adalah menggunakan kata sandi yang kuat untuk melindungi akun. Mimin pasti udah nggak aneh lagi dengan ini, udah nggak heran lagi, udah tahu lah ya, dimana penggunaan kata sandi yang kuat ini kalau misalkan mimin mengganti kata sandi atau baru membuat kata sandi pertama kali di platform Meta, sebenarnya udah ngikutin standar-standar industri, dimana kayak huruf besarnya, huruf kecilnya, tanda baca umumnya gitu kan. Nah, mungkin yang mau diingatkan itu adalah salah satu tipsnya itu yang penting untuk tidak menggunakan nama organisasi sebagai bagian dari kata sandi. Ini tuh udah sering banget terjadi di organisasi pemerintah di Indonesia. Sebenarnya bukan di pemerintah aja sih, tapi di seluruh organisasi di Indonesia. Mereka pasti masih menggunakan nama organisasinya untuk dijadikan sebagai kata sandi. Dan ini mungkin agak sedikit rentan karena bisa dihack lah segala macamnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah memantau peringatan login. Dan biasanya pemegang akun pemerintah ini kan nggak cuma satu ya, Min. Umumnya bisa dipegang sama 2 orang atau enggak 3 orang. Jadi biasanya nggak cuma satu doang. Nah, kalau misalkan Mimin punya lebih dari satu admin yang ngelola Facebook atau misal ada Instagramnya, selalu aktifin yang namanya login alerts atau peringatan login. Ini dapat mimin cek di bagian setting di Facebook ataupun Instagramnya. Jadi silakan langsung cari login alerts. Nah, login alerts ini ketika diaktifkan akan memberikan peringatan ketika ada percobaan masuk yang akun kita kelola. Jadi kalau misalkan mimin-mimin lokasinya sekarang pastinya ada di Jakarta, terus tiba-tiba ada peringatan login nih dari Vietnam sana, itu pasti merupakan percobaan untuk masuk akun yang tidak benar kan. Nah, disitulah mimin bisa langsung melakukan pemblokiran. Jadi ini penting banget untuk para admin itu untuk mengaktifkan peringatan login ini atau login alerts-nya tadi. Lalu yang selanjutnya, boleh di next slide. Memeriksa email dukungan dari Meta. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah saran untuk selalu memeriksa email yang mimin dapatkan dari Meta. Email resmi dari Meta selalu berasal dari alias-alias berikut. Itu udah aku terterakan, ada @fb.com dan segala macamnya. Dan sebetulnya selain memastikan alias-alias ini, kalian itu dapat melakukan cross-check dalam aplikasi. Jadi kalau misalkan mimin buka Facebook ataupun Instagram, terus tiba-tiba emailnya atau dapat email mengatasnamakan Meta atau FB atau IG, setiap email resmi dari Meta itu pasti akan tercatat
Dan di situ dapat mimin-mimin cross check dari aplikasi. Caranya tinggal di resend emails-nya itu ada email terbaru. Dan kalau misalnya mimin mau tahu tata caranya, itu bisa banget di scan barcode. Nanti PDF ini juga akan aku share di grup admin Medsos se-Jakarta Timur. Ini bisa ada itu di scan barcode-nya itu ada tata caranya untuk mengecek pemeriksaan email dari Metanya. Next slide. Nah, Min, ketika kita udah melindungi akun nih, kita pasti juga perlu untuk melindungi informasi yang kita bagikan ke platform. Dan di sini, bisa next slide. Dan kita punya, udah? Oh, udah. Oh, dan kita punya pusat informasi. Di sini pusat informasi adalah cara Meta untuk membantu mimin-mimin mengatur pengaturan privasi kita. Jadi apa yang ingin kita bagikan, apa yang ingin kita lihat, itu semuanya bisa diatur dalam pusat informasi atau privacy center. Nah, di dalam privacy center ini ada namanya privacy check up, yaitu dia itu kayak semacam tools-tools yang disediain untuk kita mengontrol hal-hal yang ingin kita bagikan. Jadi bagaimana kita dicari orang, gimana orang mencari kita, konten apa yang ingin kita lihat, atau sampai iklan-iklan apa yang ingin kita lihat. Ini tuh bisa diatur di dalam privacy check up. Selain itu, cara untuk melindungi informasi kita adalah untuk tidak menggunakan akun bersama atau akun palsu. Ini umumnya masih banyak yang salah juga karena masih banyak, contohnya gini, pasti di sini Mimin punya Facebook page kan. Nah, Facebook page itu adminnya siapa? Itu pertanyaannya. Karena Facebook page itu bisa dibikin melalui Facebook profil dulu. Nah, Facebook profil ini cuman hanya bisa dimiliki atau digunakan oleh orang. Dan organisasi seperti kita, organisasi pemerintahan atau merek atau brand itu bisa menggunakan Facebook page. Jadi langkah yang benar itu misalkan seperti kami contohnya, Facebook profil kami itu adalah Sudin Kominfotik Jakarta Timur dan Facebook page-nya itu Kota Jakarta Timur. Kalau misalkan sekelas dengan kelurahan berarti mungkin bisa dibuat Facebook profilnya contohnya Pulau Gebang 1 dan Facebook page-nya Kelurahan Pulau Gebang atau bisa juga nama adminnya. Dan kalau misalkan terjadi kejadian adminnya resign nih, apakah bisa dipindahkan? Jawabannya selalu bisa, Min. Kita bisa langsung kasihkan pemilik utama fanspage itu ke akun profil atau admin yang baru seperti itu. Karena bisa terjadi kalau misalkan ketahuan nih sama Meta, karena kan akun bersama dengan akun palsu ini kan sebuah bukan kebijakan, sebuah yang melanggar standar komunitas dari Metanya ini. Jadi kalau misalnya udah ketahuan itu bisa di take down Facebook profilnya, dan ketika Facebook profilnya di take down, otomatis fanpage-nya tadi akan hilang. Jadi untuk menghindari hal tersebut, mungkin Mimi bisa dicek lagi apakah Facebook page-nya itu, Facebook profilnya itu adalah orang kita pribadi atau masih akun bersama atau akun palsu seperti itu. Lalu next slide. Selanjutnya adalah cara kita melindungi informasi. Kita juga bisa mengatur siapa nih yang bisa melakukan tagging ataupun siapa yang bisa melakukan mention kita di Facebook maupun di Instagram. Jadi ada aturan yang bisa kita atur. Yang bisa melakukan mention apakah semua orang atau apakah followers kita aja atau tidak bisa siapapun yang bisa melakukan mention. Kenapa sih emang harus kita atur? Karena ketika kita mengatur mention kita untuk bisa di-mention sama semua orang, bisa aja amit-amitnya organisasi kita itu disalahgunakan penyebutan mentionnya atau dia melakukan tag terhadap konten-konten yang mungkin enggak benar adanya. Jadi mungkin selalu kita sarankan organisasi pemerintahan itu untuk mereview nih pengaturan dari mention atau tag di Facebook maupun di Instagram. Selanjutnya, tetap di situ aja. Vel, atas lagi Vel, maaf. Selanjutnya mengenai daftar dibatasi atau restricted list di Facebook dan di Instagram. Jadi untuk di Facebook dan Instagram ini kita itu memiliki fitur untuk melakukan pembatasan. Nah, bedanya apa sih sama blocking? Sebenarnya kalau blocking ini sama sih, karena sifatnya dua arah. Jadi kalau misalnya kita blocking A,
otomatis dia nggak bisa lihat akun kita dan kita juga nggak bisa lihat akun dia gitu kan kalau di profilnya. Tapi bedanya salah satu solusinya tapi kita tuh sebagai organisasi pemerintah itu pasti nggak bisa kan melakukan blokir secara sengaja gitu kan. Jadi salah satu solusinya itu organisasi pemerintah seperti kita bisa menggunakan fitur dibatasi ini. Di mana dibatasi ini sebenarnya persebaran kontennya itu akan dibataskan. Jadi sebenarnya sama, sifatnya juga dua arah. Bedanya kalau dibatasi itu kita masih bisa melihat profilnya yang kita batasi, profilnya si A. Dan si A juga bisa melihat profil kita, kalau misalnya dia mencari secara sengaja. Dan konten-kontennya si A itu nggak akan dibagikan ke kita, begitu juga sebaliknya. Itulah fitur dibatasi tadi. Boleh di next slide. Maaf, sorry ke atas lagi. Udah, bener. Lalu yang di sini tadi kan kita udah membahas terkait menjaga keamanan, terus kita juga udah terkait melindungi informasi. Di sini kita akan untuk melindungi komunitas kita sendiri. Yang pertama, boleh next slide. Ya. Di sini kita ada melaporkan penyalahgunakan. Di sini kan tim Meta bekerja 24/7. Jadi dia akan melaporkan, akan meninjau konten-konten yang dilaporkan sama kita. Meta akan menghapus langsung yang konten-konten melanggar kebijakan mereka. Dan maaf sebentar. Nah, maaf, saya lanjutkan. Nah, ini tuh untuk bisa melindungi komunitas kita. Jadi bukan cuma kita yang atur, jadi setiap postingan atau konten profil dan platform Meta itu ada pasti titik 3 di kanan. Dan kalau misalnya kita klik, selalu ada pilihan untuk report. Nah, apapun penyalahgunaan yang terjadi, misalnya terjadi ada bullying atau harassment, Mimin itu bisa langsung ngelaporin nih di bagian report untuk ngelakuin peninjauan konten, sehingga disarankan kalau memang terjadi perundungan atau misalkan ada bullying, ada konten-konten kayak gitu, itu tuh bisa langsung dilaporkan aja ke via aplikasi lewat konten tersebut, lewat komentar atau misalkan ada komentar yang berbau dengan bullying atau harassment, itu bisa banget langsung dilaporkan aja di pelaporan ini gitu kan. Lalu yang selanjutnya itu ada memfilter komentar. Selain itu, ini juga bisa sebenarnya ini bisa jadi struggle kita sih, para pengelola media sosial pemerintah. Di mana kan kita tahu sendiri ya, netizen kita ini kan dikenal dengan keramah tamahannya di ruang digital. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh komentar pastinya rame. Soalnya kita itu tipenya kayak suka ngobrol lah gitu istilahnya. Nah, kalau kita menutup komentar, kolom komentar, itu tuh bukan jadi kayak salah satu hal yang untuk mengurangi hal tersebut. Malah jadinya mereka akan makin komentar gitu, semakin ramai gitu. Jadi disarankan untuk organisasi pemerintah itu untuk tidak menutup kolom komentar. Jadi yang bisa kita lakukan itu adalah ketika kita tuh bisa melakukan filter komentar. Nah, di platform Meta ada 2 hal yang bisa kita aktifkan. Ada 2 hal yang bisa kita aktifkan, yaitu filter kata kotor dan juga comment moderation. Nah, profanity filter atau filter kata kotor ini adalah filter yang dapat diaktifkan secara otomatis. Jadi, AI yang Meta itu akan secara otomatis mendeteksi kata-kata yang terindikasi profanity atau kata kotor tadi. Tapi pilihan yang kedua itu ada komentar moderation. Jadi di sini kita dapat juga nih secara sengaja untuk memasukkan kata-kata atau kalimat ataupun emoji yang mau kita blok. Lalu jika ada pertanyaan, apakah komentar dengan kata yang sudah difilter akan langsung ke blok? Jawabannya enggak. Karena apa? Karena tetap harus mengutamakan kebebasan dalam berekspresi tadi. Jadi kalau misalkan Mimin udah masukin nih kata-kata yang mau di-blok gitu kan di content moderation. Si pengkomen itu tadi, itu tetap akan bisa komen. Tapi kita nggak akan bisa lihat komentarnya di konten kita dan followers kita juga nggak akan bisa ngelihat komentar itu di konten kita. Itulah fitur AI-nya dari Meta ini. Jadi kita nggak akan melanggar kebebasan berekspresi tadi itu. Lalu kita juga bisa memfilter nih komentar. Kita bisa memilih siapa yang dapat
berkomentar. Ini tuh merupakan fitur yang mungkin udah familiar, tutup kolom komentar atau bisa kita batasi siapa yang bisa berkomentar. Nah, fitur ini tuh bisa diatur apakah semua orang, apakah cuman bisa pengikut kita aja, atau dari teman-teman kita aja nih. Nah, ini juga bisa dipilih kalau memang merasa cocok dengan organisasi pemerintahan kita sendiri. Jadi ini sebuah kayak opsi aja sih gitu. Lalu next slide. Di sini ada mengelola komentar secara massal. Nah, misalkan kita udah ketiduran nih, udah overnight lah ya, mimin-mimin udah tinggal tidur gitu kan. Terus tiba-tiba ada konten yang tiba-tiba booming, rame gitu kan. Nah, ini sebenarnya tuh fitur yang bisa untuk mengelola komentar-komentar secara massal. Jadi nggak perlu kita satu-satu untuk kita blok gitu kan. Jadi ini bisa banget untuk kita pakai para mimin-mimin biar kita agak tenang untuk tidurnya tadi. Bisa di next slide. Itu bisa next slide lagi. Tadi sama. Nah, di sini ada yang penting sebenarnya, yaitu ada agen bantuan Meta Pro. Jadi kalau misalkan Mimin merasakan atau mengalami kendala akses atau mengalami penolakan iklan, atau juga Mimin mau nih mendapatkan centang biru biar akunnya dirasa autentifikasi gitu kan, merasa biar dipercayailah sama followers kita. Ini sebenarnya bisa. Jadi sebenarnya organisasi kita, organisasi pemerintah itu punya orang dalam. Nah, orang dalamnya itu bantuan dari Meta Support Pro. Dari sinilah, agen bantuan inilah yang bisa membuat kita dapat centang biru tadi. Kita nggak harus beli. Kita nggak harus beli karena kita mendapatkan privilege itu sendiri dari Meta. Caranya sebenarnya bisa saya berikan, cuman ada beberapa yang terkait kekrusialan lah gitu kan. Jadi kalau misalkan Mimin mau nih mendapatkan centang biru, itu bisa banget langsung hubungi tim kami aja, nanti bisa kita bantu. Tapi Mimin juga harus standby karena banyak banget tata cara yang harus dibantu juga sama Mimin karena terkait informasi-informasi dari akun-akun Mimin sendiri seperti itu. Itulah agen bantuan dari Meta Support Pro dari yang saya dapatkan di pas acara di Meta kemarin. Boleh next slide. Nah, ketika kita nih udah membuat akun kita aman, pertanyaan selanjutnya, gimana nih bisa mendapatkan followers yang lebih banyak? Nah, ini tuh ada strategi konten organik gitu kan. Gimana nih cara menggunakan strategi konten organik biar bisa mendapatkan followers yang banyak. Dan sebelumnya sebelum Mimin nanya, pastinya kayak nanyain ada waktu rahasianya nggak nih Min buat ngeposting gitu kan. Atau misalkan Mimin nemu konten dari influencer kayak eh, inilah waktu tepat untuk memposting gini-gini gitu kan. Itu sebenarnya bohong. Jadi kalau misalkan Mimin ketemu konten itu, Mimin bisa banget dengan sah bilang konten itu bohong. Karena dari tim metanya sendiri itu enggak mengiyakan hal tersebut gitu. Itu tuh ternyata ya udah bohong. Jadi ketentuannya itu seperti ini. Nah, kalau misalkan kita mau mulai dari apa yang harus kita posting, uh, bisa di next slide ya. Iya, nanti miminnya akan diberikan ya di grup mimin setelah webinar ini selesai. Nah, boleh di situ. Nah, kita mulai dari apa yang harus kita posting. Ini adalah salah satu kayak framework yang diberikan oleh Metanya langsung untuk mendorong konten-konten organik dari kita, baik itu di Facebook maupun di Instagram. Gimana cara orang mengkonsumsi konten itu kurang lebih sama sebenarnya. Memang mungkin ada perbedaan dari sisi audiensnya sih. Mungkin dari Instagram atau orang-orang tuh lebih suka dengan video yang pendek, kalau Facebook itu mungkin masih banyak gabungan foto atau video dengan tulisan. Tapi semua penyampaiannya atau bentuk storytellingnya itu pasti sama. Dan yang pertama itu harus ada hook-nya, di mana itu ada untuk memancing perhatian dari orang-orang. Lalu ketika udah ada hook-nya, konten yang berhasil itu adalah konten yang mempertahankan perhatian dari audiens. Lalu setelah itu, harus diakhiri dengan call to action. Call to action-nya, apa ajakannya, seperti itu. Dan ketika kita sudah mulai dengan hook, perhatiannya itu pasti akan dimulai dari 3 detik pertama. Karena biasanya terjadi drop direction itu di detik keempat.
yang sering terjadi di organisasi pemerintah itu biasanya di 3 detik pertama logo dimunculinnya pertama apa? Logonya dulu sama pejabatnya dulu gitu kan. Itu buat mimin-mimin yang masih kayak gitu mungkin bisa diperbaruin lagi untuk pembuatan kontennya, buat hook-nya tadi di 3 detik pertama. Mungkin udah bisa nih mimin-mimin mencontoh akun-akun yang sudah hook-nya mulai benar. Contohnya kayak memberikan 3 detik pertama itu potongan pidato yang menarik ditaruh di depan. Jadi orang-orang udah paham nih mau ngomongin apa gitu kan. Nah, selain di 3 detik pertama, bantuan visual itu juga ngebantu. Biasanya dengan caption yang berjalan di setiap video. Jadi orang-orang tuh bisa lebih aware nih terkait apa nih kontennya gitu. Sesudah itu, sesudah mempertahankan perhatiannya, kita juga harus bisa memahami alur ceritanya seperti apa. Jadi yang sering kejadian kalau biasanya ada konten pelaporan acara, ya udah gitu, runtut aja dari awal sampai akhir gitu kan. Tapi konten yang berhasil itu sebenarnya harus ada storytelling, harus ada storyline-nya. Jadi kenapa sih ada acara ini gitu? Kenapa sih organisasi ini membuat acara ini gitu? Jadi tuh orang paham terkait konten ini dan terjadi tuh konten ini tuh karena ini gitu kan. Nah, bukan cuma acaranya dari awal sampai akhir aja gitu. Jadi harus ada storyline-nya. Jadi harus ada penjelasannya biar audiens juga tuh paham dan mau mempertahankan untuk menonton si konten ini gitu. Selain itu ketika sudah ada nih koneksi emosional sama audiensnya kita, itu tuh bisa membuat dia mempertahankan interaksi perhatiannya kepada konten kita. Dan emosional koneksi ini dari mana aja sih? Pertama, yang paling gampang itu mungkin kita bisa memakai orang. Jadi biasanya kalau ada orang ngomong, biasanya tuh yang lebih diperhatikan misalnya gini, kalau misalkan ada satu video harus ada satu vokal personnya yang kita sorot. Yang dia akan memberikan detail ceritanya nih gitu. Itu akan lebih mempertahankan perhatian dari audiens. Bandingkan dengan video-video pelaporan acara itu pasti kayak ada pejabat ini, ada pejabat itu. Itu kan pastinya kan kayak nggak fokus nih, pesannya apa, message-nya apa gitu kan. Biasanya nggak bisa tersampaikan gitu message-nya dengan penuh gitu ke audiensnya kita gitu kan. Jadi lebih baik satu orang aja yang di-shoot gitu kan, vokal person-nya. Dan selain itu juga jangan lupa untuk editing-nya mempengaruhi untuk mempertahankan perhatiannya itu. Dan yang paling penting adalah call to action-nya. Ajakannya juga jangan lupa. Lalu boleh Nah, ini ada bentuk-bentuk postingan dengan format-formatnya. Seperti yang udah Mimin tahu, kita ada carousel, kita juga ada punya feeds atau gambar yang cuma satuan, dan juga kita punya video bisa kita taruh di Instastory, dan juga ada video vertikal, atau bisa kita bilang dengan sebutannya Reels. Boleh di next slide? Udah, tapi belum keluar di aku. Nah, udah, tempat posting. Nah, yang kedua, setelah nih Mimin memahami kayak mau bentuk apa kita ngepostnya gitu kan. Mau apa nih yang kita post. Kita juga harus tahu nih. Oke. Nanti ya Min kita bahas. Nanti kita juga harus tahu nih di mana tepatnya kita mau ngepost. Karena kan platform Meta itu kan ada Facebook, ada Instagram, ada Thread, ada WhatsApp gitu kan. Jadi itu nggak semua platform itu cocok untuk satu konten ini gitu kan. Dan secara garis besar itu Meta itu ngebagi jadi 3 bagian. Ada Facebook. Facebook itu biasanya sebagai social discovery sih. Karena biasanya kalau misalnya orang download Facebook tuh biasanya kayak dia mau berteman lagi nih sama teman-teman kecilnya mungkin ada di Facebook, dia mau nyari gurunya, dia mau nyari alumninya gitu kan. Itulah social discovery tadi. Dan kalau IG dan Thread ini tuh lebih ke kreativitas sehari-hari. Jadi banyak feeds-feeds yang lebih ke estetik gitu. Dan untuk WhatsApp itu ya Mimi pas tahu itu lebih ke privacy sebenarnya gitu kan. Dan ketika kita juga ingin menjangkau audiens yang baru, kita tuh bisa memanfaatkan Reels. Dan ketika kita ingin ada percakapan atau lebih dalam, kita bisa menggunakan Threads. Jadi maka dari itu harus kita sesuaikan tempat postingannya terkait kita mau ngepost apa dulu gitu kan. Jadi setelah kita udah mengetahui nih apa yang mau kita post, bentuk apa yang mau kita post, kita juga harus mengetahui di mana nih kita cocoknya harus ngepostnya. Karena setiap platform itu beda-beda audiensnya seperti itu. Boleh di next slide. Nah, ini ada pilih penempatan buat
Mimin berinteraksi nih ke para followers kita. Di situ kita bisa menggunakan feeds, kita bisa menggunakan story, kita bisa menggunakan reels, bisa menggunakan siaran langsung, bisa juga menggunakan saluran di WhatsApp, atau juga kita bisa menggunakan threads tadi. Next slide. Di sini ada cross posting. Ini tuh sebenarnya ada fitur cross posting di mana ketika kita udah ngupload di salah satu platform yaitu Instagram, itu otomatis akan terupload juga di Facebook atau juga akan langsung terupload di Threads. Itu bisa banget membantu kita para mimin-mimin untuk mengelola media sosial, bisa banget langsung dimanfaatkan. Tapi sebenarnya ini tuh butuh evaluasi dulu karena umumnya seperti yang udah aku sebutkan tadi, followers kita, followers IG, Facebook, followersnya Threads itu butuh treatment yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya butuh evaluasi lah lebih dalam. Boleh next slide. Dan selanjutnya ada waktu posting. Nah, waktu posting itu nggak ada ketentuannya. Seperti yang tadi udah dijelasin di awal. Kalau misalkan Mimin nanya nih, kiat-kiat mau bagusnya nguploadnya di jam berapa, itu sebenarnya kan nggak ada. Dari tim Meta sendiri juga nggak ada mengonfirmasi ada jam-jam tertentu gitu. Sebenarnya nggak ada ketentuannya sama sekali. Jadi itu tergantung kontennya apakah emang sesuai dengan followers kita atau enggak. Tapi tetap ada hal yang dapat untuk mengoptimasi bukan Pak, optimisasi waktu postingannya gitu. Jadi kayak yang pertama itu konsisten. Yang pasti kalau kita tuh harus konsisten karena media sosial itu sebenarnya peralihan dari televisi. Kalau misalkan dulu-dulu tuh televisi itu kayak ditunggu nih, kayak di jam 9 ada Doraemon, di jam 12 ada sinetron apa gitu kan. Jadi otomatis kita bakal langsung kayak tahu nih audiens nih, oh ya aku jam 9 di televisi ini ada ini, di jam 12 ada ini. Begitu juga dengan kita, media sosial. Karena kita kan peralihan dari televisi ke media sosial. Di media sosial ini kita juga harus konsisten. Misalkan kita udah sering upload di jam 9, kita ngupload jam 12, otomatis followers kita sendiri juga akan mengikuti jam-jam yang udah biasanya kita nggak posting gitu. Jadilah itulah konsistensinya tadi. Jadi jadi bisa juga dengan membuat kalender konten nih mimin-mimin. Karena kalau yang menjadi perhatian bukan kapan yang kalian postingnya tadi, tapi jadinya kayak seberapa sering nih mimin-mimin bisa berposting. Kalau misalkan kalian lihat banyak tipe konten dengan type yang harus reels, itu kan butuh waktu ya. Kayak editingnya, butuh waktu materinya belum kekumpul gitu kan. Sebenarnya yang penting itu seberapa sering sih kalian nguploadnya. Jadi iya Min, seperti itu. Maaf agak belibet ya Min. Emang lebih enak sebenarnya kita ketemu langsung nih, biar lebih seru gitu interaksinya. Tapi mohon maaf ya Min. Jadi saya lanjutkan. Sebenarnya emang lebih penting seberapa sering sebenarnya untuk kita nguploadnya, bukan kapan nih yang harus tepat kita uploadnya gitu. Jadi kita harus lebih sering. Jadi gunakanlah kalender konten itu gitu. Dan ada saran juga nih dari Meta. Boleh next slide? Ada waktu posting yang able. Ini boleh next slide tadi. Tadi konsisten tadi. Ada waktu posting yang able. Konsisten mungkin bisa mimin-mimin itu membuat kalender konten untuk merencanakan postingannya sejak awal. Itu biar mimin-mimin bisa konsisten. Dan Meta itu menyarankan ada frekuensinya khusus, yaitu misalkan Reels itu cuma 3 sampai 4 kali seminggu. Kabar atau feeds-nya itu 1 sampai 2 kali seminggu, atau juga Instastory-nya 1 sampai 2 kali sehari dengan 3 sampai 8 kali bingkaian. Dan kenapa sih Meta menyarankan hal ini? Itu sebenarnya ada alasannya. Reels 3 sampai 4 kali seminggu itu karena Reels ini kan sifatnya butuh waktu untuk menemukan audiens yang tepat lewat AI-nya mereka. Makanya kalau misalkan mimin buka Instagram tuh, misalkan buka fitur Reels-nya itu kan kontennya pasti bukan konten yang terbaru kan, pasti itu konten yang udah minggu lalu atau bulan lalu yang baru terlihat di mimin-mimin. Dan itulah AI-nya tuh kayak baru menemukan, oh mimin lah si audiens yang tepat untuk melihat Reels ini, seperti itu. Dan feeds yang 1 sampai 2 kali seminggu, kenapa? Karena orang sekarang tuh mungkin
lebih fokus di Reels. Makanya Meta itu lebih menyarankan untuk Feeds itu cuma 1-2 kali seminggu. Dan untuk cerita 1-2 kali dengan bingkaian 3-8 kali postingan. Sebenarnya nggak relate buat kita organisasi pemerintah karena kita kan harus melihat situasi kondisi yang ada. Seperti kemarin kan kita terjadi musibah yaitu banjir, otomatis kita harus membuat postingan, harus membuat reels biar masyarakat tahu nih udah ada respon cepat dari pemerintah. Terus juga dari bagian-bagian sini di wilayah-wilayah ini masih ada yang banjir. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kita nggak relate, cuman ya ini adalah saran dari Metanya tadi, balik lagi. Dan eh boleh di next slide. Nah, yang ini, bagian ini itu yang harus diingatkan terkait masalah posting. Jadi posting itu tuh harus dilakukan pendekatan test and learn-nya, uji dan pelajarinya. Jadi kita harus lihat organisasi kita sebenarnya cocok nggak sih memakai frekuensi yang dari Meta tadi gitu kan. Nah yang pertama itu kita lihat dari interaksi yang terjadi. Kalau misalkan kita post satu reel 1 minggu dan setiap post reelsnya itu kita dapat komentar 10.000 gitu kan ya Min, berarti udah cukup puas dong kita kayak wah udah cukup puas nih berarti ya udahlah satu upload reelsnya itu sekali seminggu aja gitu kan. Dan tapi kalau misalkan kita sekali post ternyata cuma dapat 2 komentar itu miminnya sama bosnya gitu kan, itu tuh ternyata harus dievaluasi lagi. Nah gimana sih cara kita ngevaluasinya? Jawabannya dengan kita eksperimen dengan para variabelnya. Jadi bukan frekuensi posting, tapi balik lagi dengan apa yang kita posting dan tempatnya, di mana kita postingnya. Mungkin interaksi lebih bagusnya dijadikan story nih kontennya. Atau mungkin konten ini bisa lebih bagus kita ubah jadi feeds aja. Atau mungkin biar bisa dapat interaksi lebih baiknya, kita ubah atau kita mungkin konten ini lebih baik kita uploadnya di Facebook aja kayak gitu. Jadi sebenarnya ada evaluasi-evaluasi yang harus kita pelajari sebenarnya. Kita harus ngeliatin nih hasil-hasilnya gitu kan. Nah, kalau misalnya kita udah melakukan uji coba nih, Mimin, kita bisa langsung lihat hasilnya di Audience Insight di Meta Business Suites. Jadi insight ini tuh akan menjadi pegangan ke kalian gitu. Apakah emang udah konten ini cocok untuk Facebook, apakah konten ini cocok untuk Instagram, atau misalkan satu konten ini ternyata cocok nih di 3 platformnya kita, di Facebook, Instagram, dan Threads gitu kan. Itu berarti udah bisa banget mimin dijadwalkan, berarti konten ini bagus untuk sekarang, konten ini bagus untuk hari ini, konten ini bagus untuk ini. Karena udah dievaluasi, jadi ya udah, kita tinggal tunggu hasilnya dari audiens aja seperti itu. Boleh next slide? Udah, tapi belum kelihatan. Sementara Mimin agak masalah sedikit jaringan. Dan ini ada informasi terbaru, tapi belum ada kayak surat edarannya, tapi ada informasinya. Uh, jadi kita udah ada tagline DKI terbaru di tahun 2026 ini, yaitu menuju 5 abad Jakarta, kota maju dan berbudaya, enjoy. Ini adalah tagline dari DKI 2020 di tahun ini gitu. Next slide. Dah. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata atau saya belibet. Dan kalau misalkan Mimin mau ada pertanyaan, boleh banget. Mimin, Mimin mau ada yang on mic, on cam, boleh banget. Nanti aku tampung. Atau Mimin kayak maunya naruh pertanyaan di kolom komentar. Is okay, boleh banget. Coba nih aku lihat ya. Nanti minta. Iya nanti materinya akan aku bagikan di grup medsos admin se-Jakarta Timur ya Min. Nanti aku share di situ aja. Dan tadi kalau misalkan yang dari Meta-Meta itu kan tadi kan ada scan barcode-nya. Misalkan Mimin kurang jelas dari penjelasan aku, di situ sebenarnya di scan barcode-nya itu kalau misalkan Mimin udah scan, itu tuh udah ada tata caranya gitu. Jadi lebih jelas lah ya kalau misalkan Mimin kayak agak kurang ngerti nih dari apa yang aku bilang gitu. Jadi gimana Mimin, ada yang ingin bertanya kah terkait webinar kita kali ini? RSUD Matraman. Oh,
Boleh. Nanti kalau misalkan memang Mimin ada yang mau mengajukan verifikasi untuk akun Instagram, boleh banget nanti aku kasih kontaknya ya. Ini ada yang private message sih. Oke, terima kasih ya dari Mbak Angel untuk materinya. Barangkali dari teman-teman admin atau peserta mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan di kolom komentar atau mungkin bisa mau on mic, nggak apa-apa. Mbak Angel mungkin ada beberapa pertanyaan di kolom komentar ini ya yang mungkin kita bisa coba jawab dulu ya. Boleh Pak, sebentar saya lihat dulu. Untuk hashtag Jakarta Kota Global Berbudaya, apakah masih relevan kami pakai untuk setiap postingan atau ganti dengan tagline 2026 ini apa peran kami semua orang? Ini ada pertanyaan dari Mimin Kelurahan Pondok Bambu terkait hashtag Jakarta Kota Global dan Berbudaya. Sebenarnya untuk hashtag sih kita belum ada yang terbaru untuk selanjutnya di tahun ini karena emang belum ada surat edarannya. Cuman baru ada si tagline-nya aja sih yang terbaru, informasi dari pusatnya langsung. Nanti kalau misalkan udah ada informasi terbaru akan langsung aku share ke grup admin, Min. Aman, Min. Ini dari Mimin Cegah Timur. Izin Mimin mau tanya dong, kita boleh nggak sih menggunakan AI secara AI ini sudah merebak? Makasih Min. Sebenarnya bisa sih Min kita menggunakan AI, cuman mungkin lebih apa namanya? Kalau di AI kalau ChatGPT tuh formatnya itu loh Pak. Aku lupa apa istilahnya teh. Mungkin kalau misalnya mau menggunakan AI bisa, tapi from-nya harus lebih ditelitin lagi sih, Min. Soalnya kan kalau di akun pemerintah otomatis banyak yang harus kita sensor, bukan sensor istilahnya. Banyak yang harus kita minimalisirkan untuk tidak dipublis gitu kan, Min. Karena AI kan nggak selalu tepat menampilkan gambar yang ingin kita mau gitu. Jadi harus berhati-hati lagi sih, Min, sebenarnya menggunakan AI. Banyak juga kok sekarang akun-akun pemerintah udah menggunakan AI. Nah, terkait centang biru nih dari Kelurahan Jatinegara Kaum, itu nanti bisa ya Min ngehubungin lebih lanjut lagi aja ke tim kami, nanti akan kami bantu. Tapi Mimin harus standby karena benar-benar kayak harus menggunakan akun Mimin, jadi mau gak mau kami tuh harus login lah ke akun Mimin gitu. Nah, kenapa Kelurahan Cipinang Melayu udah dapat centang biru? Karena sebelumnya di tahun 2000 berapa gitu sebelum saya masuk, saya udah tahu kasusnya. Dulu-dulu tuh udah ditanyain, udah dicek satu-satu Miminnya, Min, kita mau ada pendataan, apakah mau ikutan? Nah, ternyata yang jawab itu baru Mimin Cipinang Melayu dan disitulah Mimin Cipinang Melayu dapat centang biru itu. Begitu juga dengan kita, akun kota dan akun kota-kota lainnya dapat centang birunya di saat itu juga gitu. Jadi tuh kenapa Cipinang Melayu udah dapat duluan. Prestasi apakah ada batasan tertentu dalam membuat konten jadi mengikuti tren yang ada sosmed? Sebenarnya kalau ini ada pertanyaan bagus sih sebenarnya dari RSUD Persarbo. Sebagai admin sosmed sebuah instansi, apakah ada batasan-batasan tertentu dalam membuat konten jika ingin mengikuti tren yang ada di sosmed saat ini? Sebenarnya untuk ngikutin tren itu nggak ada batasan. Kalau buat akun pemerintah ada batasannya sih, Min. Seperti kita misalkan konten yang kayak ayo yo yo yang grem, ayo yo yo itu kan sebenarnya kan lagi booming nih, Min. Itu bisa banget dipakai tuh idenya, tapi mungkin konten konteksnya itu bisa
Konteksnya itu kayak bisa disesuaikan dengan misalkan RSUD Pasar Rebo dengan topik dari rumah sakit gitu. Misalkan kayak mau apa ya, cek kesehatan gratis. Ayo yo yo gitu kan. Ada persyaratannya. Kamu mau ini nih. Ayo yo. Itu sebenarnya bisa Min. Tapi sesuaikan lagi dengan konten yang sesuai dengan organisasi pemerintahan Mimin sendiri. Seperti itu sih Min. Nah, kalau nggak salah di Instagram itu kan ada fitur yang kayak deteksi AI. Itu tuh bisa dipencet aja, Min. Jadi kayak Mimin nggak bakal kena pendeteksi AI secara gamblang gitu. Karena Mimin udah naruh kalau ini udah menandai kalau konten ini tuh AI gitu. Itu kan ada, Min. Itu untuk jawaban untuk Mimin Kelurahan Pisangan Timur ya. Aku lupa sebut namanya. Dari Mimin. Untuk bayar sendiri jadi gimana ya? Untuk centang biru, untuk pertanyaan dari Kelurahan Rawamangun, itu nggak usah, Min. Karena kan kita organisasi pemerintah. Jadi yang mendapatkan orang dalamnya Meta itu kita sebagai organisasi pemerintah sama organisasi politik. Jadi kita bisa mengajukan verifikasi sendiri gitu. Nggak harus dibayar. Jadi kalau misalkan Mimin, sebenarnya kalau misalkan akun Mimin udah terdaftar sebagai organisasi pemerintah, itu tuh nggak akan bisa untuk membayarkan si centang biru itu harusnya ya Min. Tapi kalau misalkan di akun Miminnya di bagian publiknya itu belum mencantumkan itu, ya otomatis Mimin bisa membayarnya. Tapi untuk dianjurkan sebenarnya tidak, karena kita sendiri bisa digratiskan untuk mendapatkan si centang biru itu. Ada fiturnya. Tapi untuk sekarang mungkin kalau misalnya mau lebih cepat, sebenarnya tadi yang udah saya paparkan juga ada namanya Meta Support Pro, itu bisa dibilang orang dalamnya Meta sendiri. Kita dapat orang dalam Meta sendiri. Di situ kita bisa mengajukan verifikasi atau misalkan kita ada terdapat gangguan nih di platformnya kita, dari IG kita, dari Facebook kita. Itu bisa banget mengajukan mempertanyakan di Meta Support Pro itu. Cuman karena belum bisa saya berikan secara gamblang untuk diakses secara gamblang oleh Mimin, jadi Mimin bisa langsung hubungi tim kami aja lebih lanjutnya terkait si verifikasi centang biru itu. Iya, karena memang bisa mengajukan itu dengan karena pasti nanti apa namanya dari tim Meta Support Pro-nya itu akan meminta berbagai berkas yang udah dibilang sama Mimin Pasar Rebo di RSUD Pasar Rebo kayak ada dokumen-dokumen resminya atau misalkan nanti ada kayak artikel-artikel yang menandakan bahwa akun ini tuh emang benar adanya gitu. Akun ini tuh emang benar akun pemerintah gitu. Jadi udah bisa dipastikan untuk akun Mimin itu dipastikan dulu nih akunnya nggak akan ganti lagi karena biasanya Mimin kalau adminnya ganti akunnya tuh bisa ganti lagi atau misal ada yang kehack akunnya tuh ganti lagi gitu. Karena kalau udah akun keganti udah checklist biru agak susah lagi nanti untuk selanjutnya. Akan keblok nanti dari Meta Super Pro-nya.
Ada yang ingin ditanyakan lagi terkait di luar dari centang biru tadi? Nomor adminnya itu admin yang ada di grup admin medsos di Jakarta Timur, Min. Yang Mimin yang bawel, yang selalu minta reminder ngumpulin konten di G Drive, itu Mimin itu maksudnya. Di situ aja, Min, di chatnya nggak apa-apa. Min, ini nggak ada yang mau on mic gitu, Min, ngomong. Jangan, Min, jangan namanya Angel, itu namanya sama ya, itu saya. Yang satu lagi aja, Min, yang admin Kominfotik Jakarta Timur, jangan nomor pribadi saya. Mungkin pembahasan posting kolaborasi dengan akun-akun yang punya followers banyak. Untuk collab dengan followers banyak sebenarnya gimana ya, Min? Tergantung sih ketentuannya. Mereka kayak Jakarta Food Bank. Itu kan Mimin pasti tahu nih kalau misalnya kita mau kita collabin konten terkait kuliner. Mereka tuh sebenarnya punya format-formatnya mereka sendiri gitu. Mereka punya konten-konten yang ciri-ciri konten yang mereka sendiri. Jadi tuh nggak semua konten kita tuh bisa langsung collab sama mereka gitu. Dan terkait itu tuh mereka tuh nggak mau kayak membeberkan hal tersebut gitu ke kita. Jadi kita harus kayak menebak-menebak dengan kita menganalisa konten-konten yang udah collab dengan mereka. Itu salah satunya sih. Salah satu akun yang gede followersnya banyak, Jakarta Food Bank. Kalau misalkan mimin semua mau collab konten tentang kuliner. Gitu sih. Ada lagi yang ingin ditanyakan, mimin tidak ada kah yang mau on mic berbicara dengan saya? Kirim dulu deh paparan webinarnya. Hmm. Aku kirim ke kamu ya, Vel. Ntar aku kirim dulu deh ke admin. Izin motong sebentar ya, Angel. Hmm? Untuk ini apa namanya? Di sini mungkin yang udah tergabung di sini tapi belum masuk ya ke grupnya admin medsos gitu. Itu bisa langsung WA ya ke nomornya admin di komentar udah di-share ya. Barangkali mungkin ada yang adminnya udah ganti atau adminnya baru seperti itu. Jadi belum masuk ke grup. Nah, bisa WA ke adminnya kita ya. Terima kasih.
Ini mungkin salah satu konten yang hook-nya bagus sih, Mimin. Mungkin bisa diperhatikan sih ini. Aku nggak tahu ini ada suaranya masuk apa enggak ya. Masuk nggak sih? Nggak masuk ya? Suaranya masuk nggak sih, Min? Videonya yang aku tampilin. Masuk apa? Hmm? Nggak ada. Nggak deh. Ada suara Min? Enggak, Min. Ada, Min. Suara Min. Ada apa enggak, Min? Min. Ada apa enggak, Min? Ada. Ada. Suaranya, suara videonya mute, Pak. Suara videonya. Bagus ya untuk kedepannya, jadi kita antisipasi untuk kebakaran, untuk apapun yang ada di kecamatan ya gitu. Jadi supaya masyarakatnya tidak takut lagi adanya kebakaran. Cara menggunakannya kita udah tahu semua. Itu salah satu contohnya sih, Min. Bentar, aku kasih lihat contoh lain lagi. Gak kelihatan ya, gara-gara penutupan. Ini salah satu potongan-potongan video dari pidato, biar audiens tuh bisa langsung tahu nih, bakal di konten itu ngomongin apa sih, gitu. Tetap akan ada di sini, kapasitasnya menjadi 7 kali, kurang lebih 7.000 liter per detik. Kami berharap dengan penanganan itu secara jangka pendek akan teratasi persoalan banjir yang ada di Daan Mogok KM 13 ini. Dia kan juga pakai lagu-lagu lebih booming. It's okay. Yang selalu di-tag ke saya adalah pembangunan yang tidak terselesaikan, yang dimulai dari tahun 2022 ya. Segera akan kami selesaikan, sekaligus menyelesaikan menata tempat di KM 13 ini. Dari potongan video pasti Mimin udah pada tahu kan bakal ada penataan kawasan di kilometer ke-13, 13 itu, terus juga bakal ternyata tuh menampung 7.000 liter air gitu kan. Di situ kita sebagai audiens pasti udah langsung terpaham nih terkait hooknya tadi. Ini juga sih termasuk. Ada suaranya nggak? Oh, nyalain. Apa sih? Stop pakai fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Trotoar itu untuk pejalan kaki. Tapi masih banyak yang pakai untuk berdagang, parkir, bahkan ada yang bikin warung. Dan itu nggak boleh. Taman itu ruang terbuka hijau, tempat untuk bermain, bersantai, dan juga untuk berolahraga. Bukan untuk tempat tinggal, bukan juga untuk tempat vandalisme. Semua itu sudah diatur dalam Perda DKI nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Ini bukan sekedar etika, ini juga soal hukum. Yuk saling jaga ruang publik, pakai fasilitas umum sesuai dengan fungsinya, bukan untuk kepentingan pribadi. Bye-bye. Stop. Itu juga salah satu hooks-nya, dan ini lagi sih dari Mimin SDA juga.
Saya Weska Yulis, Ketua RW 07 Rawabunga, Jatinegara. Sebelum Nah, ini tadi yang udah saya jelasin terkait kurang memadai secara sanitasi, harus ada yang action bangunannya, satu dan orang. fungsinya memang kurang memadai lah. Syukur alhamdulillah bisa terpenuhi semuanya semua. Ya, anak-anak, remaja, orang tua, lansia, sampai yang disabilitas juga bisa terpenuhi. Benar-benar syukur alhamdulillah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur, Wali Kota, dan Udin SDA Jakarta Timur. Kurang lebih gitu sih Min untuk hook-nya tadi. Halo? Suara aku terdengar nggak? Oh, maaf ya tadi. Ternyata ke-mute. Jadi tadi kan udah dikasih tahu nih sama kita, jadi udah kita lihat bareng-bareng terkait hooks yang bagus tuh kayak gimana jadi jenisnya. Tadi udah Mimin mungkin udah sedikit paham lah ya. Untuk selanjutnya akan bikin konten seperti apa untuk hooks-nya tadi. Dan kalau misalkan Mimin mau nih lebih lanjut di acara kita ini, mau belajar desain grafis, mau belajar editing video, nanti kalau misalnya emang mau dan emang banyak peminatnya, nanti kita adain pelatihan secara offline. Nanti diusahakan secara offline yang Mimin biar lebih gampang untuk pembelajarannya. Karena sebenarnya yang kayak gini, kita sekarang ini juga enakan offline sebenarnya. Cuman karena ada banyak situasi kondisi yang ada, jadi mau nggak mau kita webinar dulu kali ini. Nanti kalau Mimin mau, dari Gfrom yang udah tadi Pak Fikri kasih kolom apa namanya ini, kolom pesan ini nanti bisa diisi karena pasti banyak mimin-mimin baru yang sebenarnya belum masuk ke grup admin Kota Jakarta Timur. Itu bisa banget mimin isi biar kita data ulang untuk tahun 2026 ini. Di situ juga ada kolom kayak mau belajar apa lagi gitu. Nanti kalau misalnya emang udah terkumpul, baru nanti kita adain pelatihan kayak gini lebih lanjut lagi, Min. Boleh. Bentar ya, Min, di-share lagi nanti linknya. Min, nomor saya jangan disebar, Min. Ini Mimin Pulau Gebang, Mas Sarul ya? Mas Sarul, Pak. Lucu lagi jawaban Kelurahan Rawamangun, Miminnya. Bener, Min. Wah, itu kalau Prom AI nanti ya, Min, kita akan pelajari lebih lanjut
pastinya harusnya berarti saya juga harus dapat coaching cleaning lebih lanjut lagi dari pihak pusat biar saya lebih tahu lagi untuk bisa ngasih share ke Mimin semua. Ditunggu ya Min. Semua butuh proses Min, sabar Min. Ada lagi nggak Min yang mau ditanya selain centang biru dan segala macamnya? Nanti untuk pendataan admin baru itu akan di-share secara resmi ya Min, ada suratnya. Nanti akan langsung bersurat ke kelurahan kecamatan ya Pak ya? Yang berpendataan itu ya Pak? Nanti ada suratnya. Biar nanti ada surat lanjutannya lagi ke kelurahan kecamatan terkait. Apakah tidak ada lagi ingin ditanyakan? Pak. Mimin Alivia, aduh aku nggak tahu Mbak Alivia ini Mimin dari mana. Nanti aku udah ngirim kok materinya di grup admin se-Jakarta Timur. Mimin Pulau Gebang, tadi udah dijawab itu sama Mimin Rawamangun. Oh, ya jangan Pak. Nanti kita nggak tahu namanya siapa aja Pak. Oke, Mimin Kelurahan Pisangan Timur nanti aku kirim ya. Nah tuh Pinang Ranti, mantap. Terima kasih Mimin Pinang Ranti. Mimin Cegah Timur dari mana ya Min? Boleh dong Min, dikasih tahu Mimin dari mana Min? Kan tadi udah dikasih tahu nggak sih Min gimana cara nge-TV jebol? Kan tergantung harus dia pelajarin lagi Min dicoba. Oh alah, Bapak Sudin Damkar. Salam kenal Pak. Dia sama dia Min. Nggak gitu Min. Mas Aru udah deh. Oke, teman-teman, apakah dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Mungkin kalau misalnya nggak ada yang bertanya lagi, ini bisa kita sudahi dulu untuk yang sesi kali ini. Nanti kita bisa ketemu lagi ya di kesempatan-kesempatan selanjutnya ya, di Kata Jaktim yang selanjutnya gitu. Nanti teman-teman yang belum join, apa namanya, belum join grup medsosnya ya, itu langsung WhatsApp ya tadi ya, udah ada nomornya, udah di-share. Apa namanya? Jadi nanti bisa masuk ke dalam grup dan terinfokan kalau misalnya ada materi-materi selanjutnya, ada webinar-webinar selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Oke. Sebelumnya mungkin izin teman-teman kita coba foto bersama dulu ya. Oke. Boleh mungkin apa namanya? Boleh di-on-kan dulu kameranya terlebih dahulu biar kita bisa foto. Oke. Teman-teman yang lain mungkin bisa. Nah, ini saya lihat udah mulai banyak nih yang nyalain kameranya ya. Oke. Oke. Hitungan ketiga kita lihat ke arah kamera ya. 1, 2, 3. On aja. Oke, sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya teman-teman admin Mesa sekalian, apa namanya, sudah bergabung ya dengan kita pagi hari ini gitu ya. Mudah-mudahan dari materi yang sudah disampaikan sama Mbak Angel itu ada apa namanya,
ada ilmu baru gitu yang bisa didapatkan ya, bisa dipelajari seperti itu. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya, nanti dikabari di grup admin medsos. Nah, saya Fikri, pamit undur diri, dan Mbak Angel juga ya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.